Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa dalam edisi Pojok Iman di mana kita bercerita tentang pengalaman-pengalaman iman. Kali ini kita hadirkan edisi Kupat Tuntas tentang kerahiman ilahi, khususnya pada novena kerahiman ilahi. Di situ ada banyak intensi-intensi yang kita doakan, diantaranya 9 hari itu adalah jiwa-jiwa yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membahas jiwa-jiwa yang jadi intensi bahan doa, ialah jiwa-jiwa yang tersesat dan jiwa-jiwa yang memisahkan diri dari gereja. Mengapa ini penting? Kita lihat saja dalam permenungan ini cuplikan mengenai siapakah yang dimaksud jiwa-jiwa yang tersesat itu dan jiwa-jiwa yang memisahkan diri dari gereja. Kita lihat cuplikan ini. Para suster, para frater, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dicintai Tuhan. Pada permenungan kita mengenai novena hari kelima dengan intensi jiwa-jiwa yang tersesat dan jiwa-jiwa yang memisahkan dari gereja, novena ini dirasakan oleh Yesus sangat berat. Novena ini paling berat karena apa? Karena temanya adalah jiwa-jiwa yang tersesat. Jelas-jelas sudah jauh dari Tuhan. Yang dirasakan makin berat lagi adalah jiwa-jiwa yang memisahkan diri dari gereja. Dua catatan intensi ini menjadi satu dalam novena kita pada kesempatan ini, dan mereka semua perlu didoakan. Siapakah mereka itu? Dalam situasi saat ini, Yesus mengatakan dalam buku catatan harian Santa Faustina, "Aku merasakan sengsara yang pedih, tercabik-cabik tubuh dan hatiku. Penderitaan yang terjadi adalah karena perpecahan dalam gerejanya sendiri. Mereka saudara-saudari yang memisahkan diri." Yesus mengundang Anda dan saya dan menyampaikan itu kepada Santa Faustina untuk mendoakan mereka supaya mereka kembali bersatu. Seperti sabdanya juga dalam catatan harian Santa Faustina, "Ketika mereka kembali dalam kesatuan denganku, maka luka-lukaku akan sembuh, dan dengan cara ini mereka meringankan sengsaraku." Mungkin dalam catatan ini, mengapa mereka memisahkan diri? Apa sebabnya? Dan kenapa menjadi sebuah keprihatinan? Mungkin dalam banyak cara, dalam catatan histori dan sejarah, semua itu dapat kita kenali. Tetapi akar dari semuanya adalah Yesus menyampaikan sebuah virus kebohongan, virus kesombongan, sehingga saudara-saudari kita ini terpisah dari Tuhan. Maka dalam catatan ini, mari kita bandingkan mengapa saudara-saudari kita ini sungguh terpisah. Menurut catatan yang saya baca, apa yang menjadi obat supaya dapat mengatasi kepedihan Tuhan Yesus? Sabda Yesus, "Begitu mereka kembali kepada kesatuan dengan gereja, luka-lukaku menjadi sembuh. Dan dengan cara ini mereka meringankan sengsaraku." Jadi jelas syaratnya adalah kesatuan. Kembali ke gereja yang satu, kudus dan apostolik.
Syarat ini sangat jelas bahwa kita mendoakan mereka agar mereka balik ke kandang domba yang sebenarnya. Domba dalam kandang itu pasti berdosa. Jadi gereja tetap mudah terserang virus-virus yang tadi disebutkan di atas. Virus yang paling keji adalah virus kesombongan yang sangat memalukan. Tetapi kita mungkin boleh bertanya, bukankah mereka yang terpisah juga sombong? Betul, tetapi seandainya semua jiwa-jiwa mengedepankan kerendahan hati, mengedepankan rahmat persatuan, sudah lama perdamaian itu akan turun ke atas bumi. Saudara-saudara yang terkasih, inilah catatan permenungan kita, mengapa Anda dan saya diundang untuk mendoakan mereka, saudara-saudari kita yang tersesat dan mereka yang memisahkan diri. Firman Tuhan dari surat 1 Petrus yang pertama dirumuskan di sana, datanglah kepada Yesus, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati oleh Allah. Mari kita merenungkan bersama, menjadi inspirasi bagi Anda dan saya untuk meluruskan jalan demi kesatuan gereja. Menutup permenungan ini, saya mengambil kutipan dari buku harian Santa Maria Faustina Kowalska yang mencatat tentang bagaimana Tuhan mengizinkannya memperoleh penglihatan akan neraka dan surga. Dikatakan di sana, pada suatu hari aku melihat dua jalan, yang satu lebar dilapisi dengan pasir dan bertaburan bunga-bunga, penuh dengan sukacita, musik dan segala macam kenikmatan. Orang menapaki jalan itu sambil menari dan bersenang-senang. Mereka sampai pada ujung jalan itu tanpa menyadarinya. Dan pada ujung jalan itu ada suatu jurang yang mengerikan. Itulah jurang neraka. Jiwa-jiwa itu berjatuhan ke dalamnya. Begitu mereka melangkah, langsung mereka jatuh. Dan jumlah mereka sedemikian besar sehingga tidak mungkin untuk menghitungnya. Dan aku melihat jalan lain, atau lebih tepat satu lorong, sebab jalan itu sempit dan berhamparan duri serta batu-batu. Dan orang yang menapak di jalan ini mencucurkan air mata, dan segala macam penderitaan menimpa mereka. Sejumlah dari mereka jatuh di atas batu-batu itu, tetapi langsung bangkit lagi dan melanjutkan perjalanan. Pada ujung jalan itu ada sebuah taman yang sangat indah, penuh dengan segala macam kebahagiaan, dan semua jiwa itu masuk ke dalamnya. Seketika itu juga mereka lupa akan segala penderitaan mereka. Buku harian Santa Faustina nomor 153. Mari bersama dengan catatan ini kita bawa mereka, jiwa-jiwa yang tersesat, bahkan jiwa-jiwa yang memisahkan dari gereja, supaya pulang kembali ke satu gerejanya, mengusahakan perdamaian itu melalui doa dan silih kita. Itulah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, cuplikan permenungan mengapa jiwa orang-orang yang tersesat dan jiwa-jiwa yang memisahkan diri dari gereja perlu menjadi bahan doa. Mengapa semuanya itu? Dan rasa-rasanya kalau kita masuk ke novena yang kelima ini memang agak sedikit berat ya. Beratnya kenapa?
kok bisa ya kita gereja-gereja itu memisahkan diri, dan di sana pasti ada hal-hal yang ingin diintensikan agar gereja bersatu, agar gereja bersama-sama dalam nama Yesus memuji dan memuliakan Tuhan, agar terjadilah damai dan bukan perpecahan. Saya kira insight-nya seperti itu, sehingga perpecahan gereja tidaklah dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, dan ini menjadi bahan doa-doa kita. Kita berdoa agar persatuan gereja-gereja di seluruh dunia itu terjadi terkait dengan novena kerahiman ilahi ini. Yang kedua yang saya kira penting juga adalah jiwa-jiwa yang tersesat. Nah, ini adalah jiwa yang mengalami situasi-situasi terpuruk, memisahkan diri dari Allah dan gerejanya. Dan dalam catatan ini Tuhan Yesus sampai mengatakan, begitu mereka kembali kepada kesatuan dengan gereja, luka-lukaku menjadi sembuh, dan dengan cara ini mereka meringankan sengsaraku. Ini insight-nya. Yesus amat sangat berharap agar banyak jiwa-jiwa kembali kepada gereja, sehingga jiwa-jiwa ini boleh mengalami penyelamatan. Akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, apa yang diperlukan dalam novena hari kelima ini meskipun berat ya. Pertama-tama, semua jiwa-jiwa diharapkan rendah hati. Dan ini adalah semacam tujuan, pergumulan, pencapaian kita dari keutamaan-keutamaan supaya kita memperolehkan kerendahan hati. Yang kedua yang dimohonkan adalah rahmat persatuan. Agar dalam intensi novena hari kelima ini kita mengembangkan selalu dalam doa-doa kita mengenai rahmat persatuan itu. Dan itu sudah diawali sejak kisah penciptaan itu. Maka sudah yang terkasih, semoga gambaran permenungan jiwa di hari kelima ini meyakinkan kita untuk terus berdoa bagi yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Akhir kata, makan ketupat minumnya jus, tetap semangat melayani Yesus. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku.